Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT bidang pengajaran. Data diri saya, nama saya Joni Herman dengan gelar Escape MKes dengan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan NIDN 11011086601 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Mata kuliah yang akan kita ampu atau yang saya ajar yaitu manajemen rekam medis dengan SKS, 2 SKS. Jadi mata kuliah ini akan bahas tentang alur prosedur pasien dan dokumen rekam medis atau DRM. Sistem registrasi dan identifikasi pasien menggunakan kartu identitas berobat, master indeks pasien, jenis dan isi dokumen rekam medis atau rekam kesehatan, jenis format dokumen rekam medis, penataan dokumen rekam medis, assembling, penyimpanan dan penjajaran dokumen rekam medis atau DRM, penyusunan dokumen rekam medis, kemudian pemusnahan dokumen rekam medis. Capaian pembelajaran. Jadi setelah dilakukan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang sistem registrasi menggunakan kartu identitas berobat. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi dan tujuan identifikasi pasien. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem penamaan, prinsip, dan cara penulisan nama pasien. Rencana pembelajaran semester ini merupakan rencana pembelajaran sebelum UTS. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu alur dan prosedur pasien dan dokumen rekam medis. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang atau pertemuan kedua, sistem registrasi identifikasi pasien menggunakan kartu identitas berobat. Yang ketiga, master pasien index. Yang keempat, praktek penugasan mengisi form indeks dokter, indeks penyakit, dan indeks kematian. Yang kelima, jenis dan isi dokumen rekam medis atau rekam kesehatan. Yang keenam, praktek penugasan mengenai isi dokumen rekam medis dan mempraktekkan cara menyusun dokumen rekam medis. Yang ketujuh, presentasi tugas kelompok hasil desain kartu identitas berobat di pelayanan kesehatan. Setelah UTS, 7 pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jenis format dokumen rekam medis, penataan dokumen rekam medis, penyimpanan dan penjajaran dokumen rekam medis, praktek penugasan cara penyimpanan dan penjajaran dokumen rekam medis, penyusutan dokumen rekam medis, pemusnahan dokumen rekam medis, kemudian selanjutnya praktek penugasan cara penyusutan, pemusnahan dokumen rekam medis, kemudian pertemuan yang terakhir kita akan presentasi tugas kelompok desain rak penyimpanan dokumen rekam medis. Mata kuliah ini ya akan saya berikan 2 kali 50 menit atau 100 menit dalam setiap mata kuliah. Ya, artinya 2 SKS. Sumbernya ini ada Parenholtz, kemudian ada Grand Michael, kemudian Gemalahata, kemudian ada Latour Catlin, kemudian ada Hapman, kemudian ada International Federation of Health Information. Proses pembelajaran, ya, penyampaian materi dapat dilakukan secara tatap muka, ya, artinya kita pembelajarannya dilakukan secara tatap muka, ya. Kemudian penyampaian materi juga bisa melalui Zoom dan e-learning, ya. Kemudian praktek menggunakan beberapa aplikasi dan mengimplementasikan mata kuliah. Ya, interaksi kita. Jadi yang pertama nanti kita akan interaktif teaching, ya. Artinya pembelajaran dengan interaktif. Yang kedua diskusi, ya. Kemudian yang ketiga studi kasus, ya. Jadi contohnya studi kasus nanti kita akan mengisi form dokumen rekam medis atau master indeks pasien, ya. Itu. Kemudian asesmennya, ya, penilaian yang akan saya lakukan atau saya berikan kepada mahasiswa yang pertama kehadiran 5%, kemudian penugasan 10%, kemudian afektif 5%, kemudian
prakteknya 10%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Jadi ini merupakan penilaian yang diberikan kepada mahasiswa. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita pada minggu yang lalu, bahwa pada hari ini, pada siang hari ini, saya akan mengajar tentang manajemen rekam medis. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya persilahkan ketua kelas memimpin kita di dalam doa supaya pelajaran hari ini boleh dilancarkan. Ketua kelasnya silakan memimpin dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Baik ya, jadi sebelum memulai perkuliahan, saya terlebih dulu akan mengabsensi mahasiswa ya. Jadi Adventia, yang kedua Anissa Patona, yang ketiga Alexander, yang keempat Nirina, yang kelima Donald, tidak hadir ya. Yang selanjutnya Febrigina, yang selanjutnya Givara, yang selanjutnya Kavisa, yang selanjutnya Muhammad Farhan, yang selanjutnya Purnama Saputra, yang selanjutnya Ramita, yang selanjutnya Repita, yang selanjutnya Septiani Gloria, yang selanjutnya Theodora, yang selanjutnya Wiwinda. Oke, berarti yang tidak masuk pada siang hari ini ada 2 orang ya. Baik. Menggunakan kartu identitas berobat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan mengenai kartu identitas berobat ya. Silakan, apa pertanyaannya? Jadi terkait dengan materi hari ini, saya ingin bertanya Pak tentang apa sih isi-isi dari KIB, kartu identitas berobat. Oke, sebelum saya masuk ke atau menjelaskan tentang kartu identitas berobat, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya bahwa isi dari kartu identitas berobat itu apa saja. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada ya. Jadi, ya ini merupakan kartu identitas berobat ya. Ini di rumah sakit RSUD Kartosono ya. Kemudian di sana itu ada di Kabupaten Batang. Jadi pertanyaan kawannya tadi, apa sih isinya kartu identitas berobat ya? Kartu identitas berobat itu isinya adalah berkaitan dengan nomor rekam medis, nama pasien, kemudian alamat ya. Itu umumnya gitu ya. Tapi yang paling utama itu ya, pasti ada nomor rekam medis dan nama pasien. Ya, 2 itu yang paling penting yang harus ada di dalam kartu identitas berobat. Oke, sudah jelas? Ya, jadi isinya tadi adalah nomor rekam medis dan nama pasien, itu umumnya gitu, ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Joni Herman ya. Jadi saya sudah melakukan penelitian tentang kartu identitas berobat. Jadi yang saya lakukan penelitian itu di Puskesmas Semparu. Didapatkan ya bahwa di Puskesmas Semparu itu ya sebanyak 60,9% itu masyarakat itu yang berobat di sana atau pasien itu tidak membawa kartu identitas berobat, yaitu sebanyak 60,9%. Kemudian yang patuh atau yang membawa kartu identitas berobat itu sebanyak 39,1%. Ya. Kemudian setelah saya lakukan pengabdian di sana, saya tanyakan kepada masyarakat bahwa penyebab tidak membawa kartu identitas berobat itu, yang pertama itu lupa, ya.
lupa, kemudian belum punya kartu identitas berobat. Itu umumnya, ya. Jadi lupa dan belum punya kartu identitas berobat, ya. Ya, jadi tahun 2020 sebanyak 1.223 pasien tidak membawa kartu identitas berobat maupun yang belum punya kartu identitas berobat, ya. Oke, ini latar belakangnya kenapa kartu identitas berobat itu sangat penting. Setelah dilakukan beberapa penelitian didapatkan angka ya 60,9% tidak membawa kartu identitas berobat, 39,1% yang membawa kartu identitas berobat. Oke, slide selanjutnya. Ya. Itu tadi mengenai kartu identitas berobat ya. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang registrasi. Registrasi adalah alat penyimpanan yang memfasilitasi kemudahan dan ketepatan pengambilan kembali data pasien ya. Ya, itu registrasi ya. Setiap pasien masuk ke rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan pasti melewati registrasi. Kalau di rumah sakit ya. Oke, registrasinya itu ketika pasien baru datang tuh lewat mana? Dari mana? Dari pendaftaran. Oke ya. Jadi setiap pasien itu harus melewati meja registrasi yaitu meja pendaftaran. Ya, pasien datang itu harus mendaftar dulu. Kira-kira registrasi yang baik itu berapa lama? Waktu tunggu pasien itu yang baik itu berapa lama? Kurang dari 10 menit. Berapa? Kurang dari 10 menit. Ya, berdasarkan standar pelayanan minimal, jadi waktu tunggu pasien itu kurang dari 10 menit. Itu standar pelayanan minimal. Ya. Jadi waktu pasien menunggu itu kurang dari 10 menit ya. Kemudian buku catatan atau daftar nama lain yang disusun secara sistematik dan urut abjad ya. Jadi dalam buku register ya, dalam buku register itu jadi pasien itu kita urutkan berdasarkan nama misalnya ya akan dilakukan sebuah tindakan ya, sebuah tindakan kepada pasien. Nanti urutan namanya itu penyimpanan itu yang dilakukan akan dilakukan tindakan itu berdasarkan urutan abjad. Misalnya dari A kemudian B, dari B ke C ya sampai Z ya. Jadi harus berdasarkan urutan abjad. Kemudian ya, di pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien harus melalui registrasi tadi ya. Jadi setiap pasien masuk ke rumah sakit diberikan pelayanan semuanya harus melewati meja registrasi atau pendaftaran. Oke. Sistem registrasi menggunakan kartu identitas berobat ya. Yang pertama, pasien atau keluarga melakukan registrasi ke bagian pendaftaran. Jadi bahwa pasien itu atau keluarga itu sebelum dirawat harus mendaftar. Ya. Biasanya itu yang mendaftar itu pasien atau keluarga? Keluarga ya. Ya, jadi biasanya pasien itu masuk ke UGD, nanti keluarganya yang mendaftar. Oke, apa yang diperlukan dalam mendaftarkan pasien? Ya, biasanya yang paling umum digunakan itu adalah KTP. Selain KTP apa lagi yang ditanya? BPJS. Apa lagi yang ditanyakan? Ya, biasanya juga ditanyakan ke pelayanan kesehatan itu atau petugas pendaftaran itu menanyakan pasiennya sudah pernah berobat ke sini atau belum? Benar nggak? Benar. Ya. Kemudian juga kalau sudah pernah, pasien itu diwajibkan untuk menunjukkan kartu identitas berobat, gitu ya. Ya. Jadi kalau dia sudah punya kartu identitas berobat,
berarti tidak diberikan atau dibuatkan lagi kartu identitas berobat. Ya. Nanti kalau dia sudah ada, tinggal menunjukkan. Ya, kalau belum ada nanti dibuatkan, kalau sudah ada itu tinggal menunjukkan. Ya. Fungsinya KIB ada yang tahu? Ada yang tahu nggak fungsi KIB? Kartu identitas berobat. Ada yang tahu? Untuk memudahkan pencarian berobat pasien. Ya, untuk memudahkan pencarian data pasien. Ya, bayangkan kalau misalnya pasien tidak punya KIB, ya KIB-nya ketinggalan, kartu identitas berobatnya ketinggalan. Kira-kira mencari data pasien itu mudah nggak? Pasti akan susah, ya. Itu pentingnya KIB, ya. Jadi dengan KIB itu kita memudahkan mencari data pasien. Nanti kita cari di rak yang mana, di urutan yang keberapa, nanti akan ketemu, tuh ya. Selanjutnya menanyakan kepada pasien atau keluarga apakah sudah pernah berobat. Ini tadi ya. Kemudian yang ketiga, petugas rekam medis menanyakan kepada pasien kartu identitas berobat. Ya, artinya kalau dia tadi sudah berobat berarti tidak perlu ditanyakan lagi ya, atau dibuatkan lagi. Tapi kalau dia sudah ataupun belum pernah, nanti diprintkan atau dibuatkan kartu identitas berobat. Kemudian pasien dipersilakan menuju rawat inap atau rawat jalan. Ya, jadi nanti setelah selesainya keluarganya mendaftar, ya, kira-kira nih pasiennya tujuannya kemana nih? Kan gitu kan? Dia selesai mendaftar, tujuannya kemana? Apakah ke poli atau rawat inap? Kalau misalnya dia ke rawat inap, berarti biasanya pasien lewat UGD. Ya. Karena dia dirawat inap. Tapi kalau misalnya dia ke poli, biasanya langsung tujuannya ke poli. Ya, langsung ke poli tujuannya. Nanti dia polinya misalnya poli apa nih? Ya kalau anak-anak, kalau dia penyakit umumnya ke poli umum. Kalau misalnya dia berkaitan dengan kebidanan berarti poli obgyn gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke, ini adalah salah satu bentuk buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Ya, ini. Ini ada nomor urutnya, ada tanggal, ada nomor rekam medis, ada nama pasien, nama lengkap, pekerjaan, agama, pendidikan. Ya, ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengisi buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Ya, nanti saya akan kasih kasusnya, nanti kita akan belajar tentang cara mengisinya. Oke. Ya, ini adalah bentuknya. Ya, bentuk buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Ya, ini adalah jenis-jenis buku register di rumah sakit. Ya, ada buku register pendaftaran rawat jalan, ada registrasi buku register pelayanan rawat jalan, kemudian ada buku registrasi pendaftaran rawat inap, kemudian buku registrasi pelayanan rawat inap, kemudian buku registrasi pembedahan, kemudian buku registrasi tindakan, kemudian buku registrasi penerimaan sentimen pasien. Ya, ini adalah jenis-jenis buku register yang ada di rumah sakit. Baik ya. Jadi kalau yang registrasi pendaftaran rawat jalan ini biasanya ada di poli, ya. Begini juga ini juga yang kedua, buku registrasi pelayanan rawat jalan. Ini juga biasanya di poli, ya. Kalau yang buku registrasi pendaftaran rawat inap ada di mana? Di Bangsal, ya. Ya, ini biasanya pasien yang lewat UGD, ya.
Kemudian buku registrasi pembedahan. Ya, ini biasanya ada di ruangan operasi. Registrasi tindakan. Nah, ya di setiap pelayanan ya, di Poli juga ada. Apalagi di IGD ya. Jadi ada. Oke. Kemudian registrasi penerimaan sendimen pasien. Ini sendimen ini apa nih? Ada yang tahu sendimen pasien? Ya. Jadi sendimen ini merupakan ya, misalnya darah ya. Kemudian hasil lab dan lain-lain ya. Ini merupakan sendimen di rumah sakit ya. Jadi pelayanan sendimen ya. Jadi pasien ini misalnya hasil darahnya apa? Ya. Hasil darahnya apa? Jadi kelihatan di registrasi penerimaan sendimen pasien ya. Oke, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, ada pertanyaan? Pengumpulan data pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga kita dapat menetapkan atau mempersamakan keterangan tersebut dengan individu seseorang. Ya. Jadi pengumpulan data. Jadi identifikasi ini merupakan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga kita dapat menetapkan dan mempersamakan keterangan tersebut dengan individu seseorang. Ya, apakah misalnya benar pasien ini pernah berobat? Apakah benar orangnya ini? Yang kita lihatnya dari mana? Dari KTP, dari SIM, dari identitas lain. Ya, tapi yang paling umumnya digunakan itu adalah KTP, SIM, dan identitas lain. Ya, oke. Wiwin, ya, singkatan KTP apa? Kartu tanda penduduk ya. Fungsinya apa kalau di pelayanan kesehatan? Untuk mengenal identitas pasien ya. Oke. Tujuan identifikasi pasien ya. Yang pertama memudahkan pencarian data pasien ya. Kemudian mencocokkan pasien dengan KTP. Ya, Purnama ya. Pertanyaannya, kenapa pasien perlu dicocokkan dengan KTP? Biar tidak ada pemalsuan identitas pasien. Oke. Kemudian dengan KIB, kemudian dengan QUB. Oke. Tadi misalnya nih ya, pasiennya lupa membawa KIB. Apa yang perlu dilihat? KIB, dia lupa bawa KIB loh. QUB. Ayo Theodora. Ya. Pasiennya lupa membawa KIB, kartu identitas berobat. Kartu identitas berobat. Oke. Yang kita lihat kalau pasien itu lupa membawa kartu identitas berobat, apa Theodora? Kapan terakhir kali datang berobat, kemudian oh gitu ya. Jadi kita bisa meminta identitas lainnya, gitu ya, seperti KTP, paspor dan lain-lain ya. Ya. Kemudian sistem penamaan pasien, ya, penulisan nama langsung, ya. Jadi sistem penamaan pasien, jadi kita misalnya pasien datang ke rumah sakit, pasiennya baru, ya, pasiennya baru, tentu kita bingung, ya, apalagi kita baru kerja di situ gitu ya. Jadi penulisan nama pasien itu, jadi penulisan nama langsung, nama pasien ditulis dengan nama sendiri di depan, ya, nama minimal itu 2 kata, ya,
Bila hanya satu kata, ya nama suami, ayah, contohnya Aminah. Nih contohnya ya. Jadi bila hanya satu kata, tambah nama suami atau ayah. Ya, misalnya di sini siapa yang nama orangnya satu kata? Hah? Jumarni. Oke. Ya, nama bapaknya siapa Jumarni? Apen. Ya, nanti nama Jumarni di sini berarti ditambahkan nama ayah. Ya, contohnya Jumarni Apen. Pak, di KTP yang lama tuh Rahman Effendi. Terus di kakak tuh Apen, kemudian di KTP yang satu lagi Apen, ya. Ya berarti namanya ya nama ayahnya gitu, ya. Jadi identitas ayahnya dulu yang aslinya yang mana? Yang jelas di sini perlu ditambahkan Jumarni Apen. Ya, karena harus dua kata. Ya, harus dua kata. Kemudian ya. Contohnya nih yang kedua, Aminah Sulaiman. Ya, sebelum kawin Aminah Kurniawan. Ya. Sesudah kawin gini ya. Jadi Aminah Sulaiman ini tadi ya. Ini contoh yang di atas. Contoh yang di atas. Tadi Jumarni Apen. Kalau ini Aminah Sulaiman. Ya. Kemudian setelah dia kawin, dia punya suami. Ya, setelah kawin, setelah nikah dia punya suami namanya Kurniawan. Ya, artinya nama Jumarni tadi ya suaminya Kurniawan. Berarti nama Jumarni Kurniawan. Ya. Ya. Oke ya. Contohnya Siti Rohayati. Ini adalah dua kata. Ya. Ya, prinsip dan cara penamaan pasien. Ya. Kalau nama pasien misalnya Alek nih ya. Alek. Dikasih nama apa? Nyonya, ya. Kalau suami, ayo Gipara, kalau suami apa nih? Iya. Tuan. Iya. Jadi ada identitas depannya. Kalau misalnya dia sudah bersuami, berarti itu tuan. Iya. Kalau dia sudah beristri, berarti itu tuan. Kalau dia sudah bersuami, nyonya ya. Kalau dia belum nikah, nona. Ya. Kalau dia anak, AN. Kalau dia bayi, YY. Ya. Biasanya kalau misalnya nih bayi baru lahir, biasanya di sini tulis BY. Ya. BY nyonya, ya, BY nyonya siapa gitu, ya. Kalau di KTP sudah kawin. Belum kawin. Tapi aslinya sudah kawin. Ya, identitas itu harus jelas. Ya. Ya, pemerintah itu mengikuti identitas kita. Gitu. Ya, kita tidak ngomongin kumpul kebo dan lain-lain ya. Nah, yang jelas status yang diakui pemerintah itu adalah KTP, KK, ya. Oke. Misalnya bapak ini udah menikah, ya. Berarti di dokumen rekam medis dikasih nama apa di depannya? Tuan. Oke, benar ya. Jadi, perkuliahan hari ini kita sudah selesai. Ya, salah satu pentingnya
KIB dan registrasi, ya itu sangat penting di pelayanan kesehatan. Ya, jadi semua pasien yang pernah berobat di pelayanan kesehatan itu wajib membawa KIB. Ya, wajib membawa KIB dan tercatat di buku register. Ya, sebagai tanda bahwa orang itu pernah berobat. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan pada siang hari ini, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya berikan materi ini hari ini boleh bermanfaat buat kita. Ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ya kita semua boleh diberikan kekuatan biar bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya. Ya. Saya akhiri perkuliahan pada siang ini. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang.